Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembuh sehat saudara. Saudaraku, pada saat ini coba kita bahas tentang bagaimana penyembuhan secara mandiri atau swahusada dengan jurus Satria Nusantara. Sebelum kita bahas itu, kita telah dulu sakit dalam sudut pandang ilmu Satria Nusantara. Dari sudut pandang ilmu Satria Nusantara, sakit itu adalah kondisi di mana terdapat kekacauan biolistrik dalam tubuh. Tergantung letaknya. Mungkin bisa di mata, bisa di dada, perut, atau dimanapun yang terdapat kekacauan biolistrik. Itulah yang dinamakan sakit dari sudut pandang ilmu Satria Nusantara. Lalu, apa fungsi daripada jurus? Fungsi daripada jurus SN adalah sebagai aktualisasi penyaluran tenaga. Jadi, hasil daripada konsentrasi, hasil daripada olah nafas disalurkan melalui jurus sesuai yang dilalui oleh jurus tersebut. Lalu bagaimana pengobatannya? Kondisi biologis yang tidak stabil atau kacau dialiri tenaga hasil daripada olah nafasnya menggunakan jurus pada area-area yang sakit. Dengan kondisi seperti itu, maka akan melancarkan kembali biolistrik yang kacau pada bagian-bagian yang sakit tersebut hingga terjadi penyembuhan. Seperti itu cara kerjanya, saudara. Kalau ditanya, tuh bagaimana yang diobati? Jurusnya apa? Simpelnya, yang dilewati oleh jurus itu, bagian tubuh yang dilewati oleh jurus, itulah yang diobati. Disitulah tenaga disalurkan, disitulah normalisasi biolistrik terjadi dengan latihan yang teratur, terukur, dan berkesinambungan tentunya. Lalu untuk lebih spesifiknya, sakitnya apa, jurusnya bagaimana, ada tuntunannya. Tuntunan melalui tabel latihan sesuai dengan jurus yang diperbanyak mengikuti penyakit-penyakit yang ada. Di tabel tersebut, bagian atas itu, yang paling atas adalah jurus-jurusnya, mulai 1 sampai 10, jurus dasarnya. Lalu yang bagian samping itu adalah jenis penyakit dan nama penyakitnya. Lalu kalau kita tarik garis lurus dari jenis penyakitnya itu, atau nama penyakitnya itu adalah jumlah jurus yang diperbanyak untuk keperluan pengobatan penyakit tertentu secara swahusada menggunakan latihan jurus Satria Nusantara. Ya, idealnya tetap latihan itu 4 porsinya, 4 kali 20 langkah untuk jurus dasar 1, mulai 2 sampai 10, 4 kali 15 langkah. Ketemunya seperti itu kalau dihitung secara total. Namun karena untuk keperluan pengobatan penyakit tertentu, beberapa jurus ditingkatkan supaya fokus pada sakitnya, beberapa jurus dikurangi. Misal kalau kita lihat di tabel penyakit asma yang tergolong penyakit psikosomatis, jurus 1 tetap 4 kali. Yang diperbanyak jurus 3 dan jurus 10 yang menjadi 13 kali 15 langkah. Yang lainnya cukup 2. Fokusnya apa? Pada pengobatan yang berhubungan dengan asma. Itu, saudara. Idealnya seperti itu.
sesuai tabel yang ada. Namun tetap kita harus memperhatikan kondisi tubuh kita. Tetap kita menggunakan pedoman denyut nadi maksimal. Masuk zona latihan tersebut untuk mendapatkan hasil yang efektif. Namun jika tubuh tidak memungkinkan, sesuaikan dengan kemampuan. Jadi kita harus objektif. Jangan mentang-mentang mungkin semangat, dipaksa terus badannya, bukannya sehat malah sakit. Harus kita gunakan pedoman denyut nadi maksimal kita sesuai tabel yang ada. Yaitu kalau masih di bawah ambang batas, tempa lagi sampai masuk zona latihan. Dijaga agar stabil dalam beberapa waktu. Tapi kalau sudah melebihi ambang batas, baiknya dikurangi intensitasnya atau bahkan istirahat, karena akan membahayakan tubuh kita sendiri. Karena kita memacu melebihi batas kemampuan kita. Jadi tetap ideal seperti itu. Namun tetap perhatikan kondisi tubuh kita. Supaya apa? Ya supaya tidak terjadi yang nggak diinginkan. Kita maunya sehat, maunya bugar. Seperti itu, saudara. Jadi tetap harus objektif dalam kita menyikapi diri. Karena bukan perkara mood dan gak mood. Kalau lagi mood, lagi semangat, wah latihannya hebat, gila-gilaan. Kalau lagi malas-malasan, wah latihannya lembek sekali. Tidak, kita punya statistik yang jelas, pedoman latihan yang jelas. Tempatkan latihan pada zona latihan denyut nadi tersebut, menggunakan pedoman tabel untuk penyakit tertentu supaya hasilnya maksimal. Itu, saudara. Dan yang paling utama adalah harus latihannya dengan konsisten. Tidak bisa kita hanya sekali berlatih langsung mendapatkan hasil yang maksimal. Semua harus dari tahapan-tahapannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Harus terarah, teratur, terukur, dan bersinambungan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.